Suamiku ngasih voucher yang bisa dipakai di toko baju. Akhirnya tadi saya ke toko baju di H&M kemarin, aku kaget kayak kok ada baju kaftan. Akhirnya saya udah booking tiket untuk ke Indonesia. Kita berangkatnya bulan Juni. Tadi tuh aku nggak mau bikin vlognya ya, karena aku pikir aku mau relax gitu, mau bener-bener nikmatin nyobain baju tanpa repot, tanpa pegang kamera kayak gitu ya. Akhirnya tadi sih aku cuma bikin video-video atau foto-foto untuk sendiri aja gitu kan. Nah, tapi aku mau berbagi cerita aja hari ini. Jadi ini kan hari Jumat, biasanya kan memang Hasya itu diasuh sama opa omanya kan. Nah aku pikir enak nih, Hasya lagi diasuh sama opa omanya dari jam 11 sampai jam 3 sore. Dia diajak main ke kayak kids farm gitu, ke peternakan anak-anak yang ada playgroundnya. Terus aku punya dua pilihan, antara aku kerja di rumah, which is yang menurut aku kayak udah capek ya kerja, atau aku ke city center. Dan tadi pagi aku seneng banget, jadi habis aku mandi, habis aku urusin anak-anak, mandiin anak-anak gitu ya. Suamiku ngasih voucher yang bisa dipakai di toko baju. Akhirnya tadi saya ke toko baju. Pikir ya ngapain lah kerja, ya udah sih senang-senang sedikit. Dan rekor banget untuk pertama kalinya hari ini aku bisa jalan kaki 4 km loh bun. Ya. Ini 7 mingguan ya habis lahiran udah bisa jalan kaki 4 km. Walaupun kaki aku pegel jadinya gitu, tapi aku memang lagi building up energi aku untuk juga persiapan mudik ke Indonesia nanti Idul Adha. Karena Idul Fitri ini ya terpaksa lah aku skip karena Kian masih terlalu kecil dan kayaknya secara fisik aku belum kuat untuk perjalanan jauh bawa 2 anak. Dan kalau Idul Fitri ini aku maksain pulang, suamiku sama sekali nggak bisa join gitu. Kalau Idul Adha dia bisa ngambil cuti lagi, nanti 3 minggu kurang gitu. Tapi aku juga berangkat duluan bareng anak-anak gitu bun. Jadi tadi aku udah mulai building up energi aku udah bisa jalan kaki 4 km. Terus aku pilih-pilih baju karena aku ngerasa kayak pinggang aku udah bisa nih masuk size yang udah bukan celana hamil lagi gitu. Jadi aku seneng banget. Padahal masih gede ya, badannya masih badan busui, tapi pinggangnya tuh udah mengecil gitu. Jadi aku beli minggu kemarin, aku nyari-nyari celana baru, baju baru gitu, karena size yang sebelum hamil itu baju-baju summernya masih di atas di lemari, masih diumpetin. Nah tempat shelf yang aku pakai itu kan baju hamil semua. Nah aku tuh pengen mereduce ya, pengen mengurangi pemakaian baju hamil aku gitu. Terus tadi aku nyari baju, nanti aku kasih lihat baju-bajunya. Bagus-bagus banget menurut aku ya. Menurut aku bagus-bagus banget. Dan aku rasa kayak ini kok bisa nambahin aku lebih percaya diri. Dan aku udah nemu satu model baju kaftan yang dijual di toko baju H&M atau H&M. Kok dia jual baju kaftan sih gitu ya. Tapi aku ambil aja karena aku udah lama aku nggak punya baju-baju kaftan kayak gitu. Terakhir di Indonesia udah 5 tahun 6 tahun lalu ya, sebelum aku pindah. Jadi aku di sini tuh bisa dibilang kayak nggak belanja baju muslim gitu bun, baju kaftan, baju yang panjang-panjang. Karena aku biasanya kalau ada acara-acara keagamaan gitu paling aku pakai kemeja atau aku pakai kebaya-kebayaan gitu. Dan aku ingat tahun kemarin aku juga bukan tipe yang mikirin beli baju lebaran gitu ya. Aku kasih keluarga, tim kerja aku semua, banyak orang THR gitu buat mereka beli baju baru, tapi kok aku sendiri nggak beli baju baru. Oke, mungkin aku juga beli baju bukan cuma lebaran doang gitu ya. Aku beli baju pas aku setiap jalan, kalau aku lagi pengen aku beli gitu. Tapi kok aku mikirin aku nggak beli sendiri sih buat beli baju lebaran. Jadi ya udah, aku tadi beli aja gitu baju kaftannya. Tapi nanti aja ya unboxingnya, karena saya mau naruh nih anak dulu dan saya mau masak dulu bun. Ini suami saya lagi nganterin si Rosali ke rumahnya. Tadinya mau makan di sini, tapi anaknya nangis minta pulang, jadi dia lagi anterin. So aku mau masak dulu biar cepet.
lanjut. Oke? Kita taruh dulu ya. Hai Bun. Oke, ya kemarin aku lagi di dapur, aku bilang mau lanjutin setelah masak makan malam, tapi nggak jadi. Bercanda, karena udah selesai makan malam, ngurusin kerjaan yang lain dan capek. Itu udah males pegang kamera gitu, kayak udah nggak ada energi buat ngomong gitu. Pernah nggak sih ngerasa kayak gitu? Pokoknya kayak kalau udah malam tuh ya kayak udah males untuk berinteraksi gitu, udah pengen relax aja, terus scroll HP ya kan, sambil kasih asi anak gitu. Karena emang energinya udah habis seharian gitu ya. Kak kenapa kak? Kakak adik kenapa? Gue masih kenapa? Oh iya. Dia pengen diboboin. Oke, sekarang aku mau sambil unboxing aja ya. Akhirnya aku udah beli baju lebaran, Bun. Biasanya seperti yang aku bilang, aku tuh kayak kurang mikirin diri sendiri gitu. Karena aku pikir ya udahlah, aku beli baju bisa kapan aja gitu, nggak harus lebaran. Tapi ternyata salah menurut aku ya, karena kemarin aku pikir kok aku mikirin orang terus ya gitu. Kayak orang tua buat beli baju lebaran, adik-adik, terus karyawan, terus saudara-saudara udah pada punya sembako belum, baju lebaran belum, parcelnya, terus belum kayak PR untuk lingkungan rumah gitu kan, ada surat edaran segala macem gitu. Jadi kayak otakku tuh lumayan penuh lah minggu ini tuh penuh banget. Terus aku pikir mumpung suamiku juga ngasih voucher buat belanja, ya udahlah aku pentingin aja juga buat beli baju lebaran, walaupun ujung-ujungnya aku belanja melebihi dari voucher yang dia kasih, walaupun vouchernya juga udah banyak gitu. Tapi aku pikir ya berapa tahun sudah aku tidak beli, bener-bener meniatkan baju lebaran ya gitu. So akhirnya kemarin aku mumpung sama Kian aja, asal lagi diasuh sama opa-omanya, ya udah aku langsung buru-buru deh tuh ke toko. Iya, adik kenapa nak? Ya. Lagi nggak mau ditaruh. Bentar lagi kita main ke rumah Tante Vita ya. Ayah adik kenapa? Mau tidur ya. Ini kadang kalau begini mamanya jadi lupa tuh mau ngomong apa gitu. Ya kan? Nah, ini aku spill ya. Aku kaget loh Bun. Aku baru nemu. Ya aku nggak terlalu sering banget sih ke H&M ya, ke H&M. Kita di sini nyebutnya H&M karena H&M itu ya bahasa Belanda gitu, H huruf H gitu. N huruf N, M huruf M, H&M gitu. Di Indonesia dulu aku nyebutnya H&M ya, bahasa Inggrisnya gitu. Kalau di sini kita nyebutnya udah H&M aja gitu. Nah, di H&M kemarin aku kaget kayak, kok ada baju kaftan? Apa aku yang nggak pernah tahu ya dia ada baju kaftannya? Masa ini ada baju kaftan Bun? Dan bagus banget, bahannya parah. Bahannya bagus banget. Terus dia ini lagi diskon dari harga 100 euro jadi 50 euro kalau nggak salah ya. Jadi dari harga 1.700.000 jadi 850.000 kan, 50%, lumayan banget loh, bagus banget. Dan aku tuh kalau beli baju sekarang harus benar-benar dicobain. Soalnya beda model, beda cuttingan, itu bisa beda size di aku. Jadi misalnya beberapa model aku bisa pakai ke size S, size M, tapi di model yang lain bisa pakai size L. Nah, kayak kaftan ini karena cuttingannya gede begini, aku dapet size S gitu ya. Ini bisa aku pakai size S. Dan aku sebenarnya belum tahu nanti Lebaran itu di sini, Idul Fitri di sini aku bakal kayak gimana. Aku belum undang-undangin teman-temanku, aku belum masak rendang, belum masak nastar, sama sekali belum ada kepikiran untuk, maksudnya udah kepikiran tapi belum ada actionnya gitu untuk mulai masak-masak. Karena aku masih kayak harus, pertama kan lebarannya kan weekday ya, hari kerja. Jadi di sini nggak tanggal merah gitu. Hari Idul Fitri itu bukan libur nasional. So suami aku kerja, orang-orang teman-temanku juga pada kerja. Jadi kalau aku mau ngerayain antara di weekend sebelumnya atau di weekend setelahnya gitu, itu aku harus siapin.
Dan aku belum ada waktu, belum make time lah ya, belum bikin waktu untuk aku mau masak hidangan khusus lebaran gitu. Tapi ya kemarin aku nemu si kaftan ini, aku udah seneng banget. Dan aku pikir ya bisa juga aku bawa ke Indonesia buat nanti acara selamatan akikah-kian ya gitu. Jadi aku beli ini, terus baju ini bun. Lihat dong bun, bajunya doang ya. Baju ini aku juga beli kemarin. Terus abis itu aku juga beli beberapa nih tuh, karena size saya belum balik normal banget. Jadi baju hamil udah kegedean, baju normal baju hamil udah kegedean. Nah baju yang sebelum hamil masih kekecilan gitu. Jadi harus size-nya di tengah-tengah itu. So ini aku beli juga. Tuh. Lucu banget ya. Terus yang ini yang aku pakai. Terus aku beli kayak outer gitu juga. Nah ini aku nanti mau pakai hari ini. Nah, aku mau ke rumah Devita. Jadi nggak perlu nunggu lebaran, yang baju kaftannya aja. Nah ini lucu banget juga. Aku soalnya kardigan aku itu masih pada kekecilan bun. Kan tangan aku kan masih gede ya. Jadi kan pas aku pakai kok belum pantas gitu. Jadi aku cari outer jaket baru kan. Terus aku beli celana, ini suka banget aku celana ini. Cuman karena di sini size-nya size orang Eropa ya bun, jadi celananya ini kepanjangan banget parah. Sedangkan saya kan mini. So aku udah minta tolong mertua aku, nih aku suka banget sih bahannya tuh. Jadi aku udah minta tolong mertua aku bilang, Mam bisa potongin nggak celana ini? Soalnya mertua aku tukang bukan tukang, dia kerja di tempat lain ya. Cuma dia punya mesin jahit dan dia bisa potong celana. Soalnya kalau potong celana tuh kayak di sini 10 euro gitu. Pengen beli celananya misalnya 20 euro atau 30 euro ya. Motong bawahnya misalnya 5 cm atau 10 cm itu 10 euro. Jadi kayak kurang worth it gitu. Kalau dulu waktu di Utrecht aku selalu gitu potong ke tukang jahit ya, karena kan mertua jauh ya. Kalau sini kan mertua dekat. So rencananya kalau nggak hari ini mungkin besok aku mau ke mama mertua aku minta potongin celananya. Terus udah sih aku nggak beli terlalu banyak. Sama ini daleman. Dan aku masih harus cari-cari kayak baju daleman aku yang tank top non hamil gitu, yang tank top bukan untuk busui. Soalnya baju aku tuh banyak kayak ditumpuk-tumpuk gitu bun ya. Jadi harus aku bongkarin mana yang udah bisa kepake lagi dan mana baju-baju hamil yang udah nggak kepake gitu. Nah ini aku juga suka banget kaos ini. Lucu banget gak sih? Itu sih berapa potong ya, tapi udah lumayan belanja kayak gitu. Jadi Idul Fitri kali ini aku dengan sangat terpaksa nggak jadi mudik. Dulu aku ambisius banget pas aku tahu aku hamil. Aku udah bilang suami, aku mau mudik ya, aku bilang gitu, bawa anak umur 2 bulan. Dia sih oke-okein aja karena dia tahu setiap kali aku Idul Fitri itu aku selalu emosional gitu, kayak selalu sensitif, selalu nangis, selalu sedih gitu kan. Soalnya setiap kali aku mudik bukan di momen Idul Fitri gitu. Jadi ini kayaknya udah tahun ke-6 aku skip Idul Fitri nggak di Indonesia. Tapi sekarang aku kayak ya udahlah, kayaknya badan aku juga belum siap, belum ready gitu untuk perjalanan jauh. Tapi akhirnya saya udah booking tiket untuk ke Indonesia, dan insya Allah kita berangkatnya bulan Juni pas menjelang Idul Adha. So kita mau Idul Adha di sana, sekalian mau berkurban, sekalian mau akikah gitu. Walaupun masih 2 bulan lebih ya, masih 2 bulan setengah lah kalau nggak salah. Tapi aku kayak udah menantikan gitu setiap hari. Ini feeling aku dan feeling temanku juga, si Devita. Setiap kali kita udah booking tiket untuk ke Indonesia tuh kayak hati tuh seneng banget gitu. Kayak ada yang dinanti-nantikan, ada yang bikin semangat. Setiap minggu tuh kita menghitung kayak berapa minggu lagi kita ke Indonesia kayak gitu. Dan alhamdulillah ada rezekinya untuk booking tiket, untuk beli tiket. Dan memang aku udah ngomong ya sama suami, sebelum Hasya wajib sekolah gitu, wajib. Karena di Belanda kalau udah wajib usia sekolah setelah di atas 5 tahun tuh udah susah untuk ngambil liburan di luar jadwal liburan sekolah ya. Jadi aku udah bilang aku pengen sesering mungkin bisa mudik ke Indonesia ya, minimal 2 kali setahun atau sekali setahun gitu, atau 3 kali kalau bisa gitu ya.
Dan sekali stay aku maunya lebih lama gitu. Jadi kemarin suami aku ngizinin untuk bisa stay 7 minggu di Indonesia ya, hampir 2 bulan alhamdulillah. Terakhir kan aku stay 10 minggu gitu. Kali ini 7 minggu, tapi buat aku ya 7 minggu juga udah oke, udah cukup. Tapi saya harus bawa anak-anak bertiga aja, aku sama anak-anak. Nanti si Pak suami nyusul setelah 1 bulan. Selama 4 minggu aku di Indonesia dia baru nyusul, karena dia baru dapat jatah cuti lagi di bulan Juli. Jadi pertengahan Juli lah dia baru ke Indonesia, dan kita 3 minggu bareng di Indonesia untuk liburan sama-sama. Kayaknya kita mau ke Bali, terus ke Bandung. Kita ada urusan juga di Bali, jadi kita harus stay 2 minggu insya Allah. Terus kita mau ke Bandung visit family, kampung aku, Arjasari ya, orang Arjasari, halo. Insya Allah ya, insya Allah mudah-mudahan ada waktunya, ada tenaganya, ada kesempatannya untuk pulang kampung, walaupun cuma 1 atau 2 hari, karena di sana kita nggak ada rumah yang bisa kita untuk tidur gitu. Soalnya di rumah almarhum nenek aku tuh, apalagi kemarin uwa aku baru meninggal ya, yang tinggal di situ. Jadi benar-benar kayaknya udah kosong gitu, udah nggak ada yang nempatin. Nah, rumahnya juga udah nggak terawat, nggak mungkin kita tidur di situ. Terus ada sih di rumah uwa aku yang satu lagi ya, beda desa tapi masih di kecamatan yang sama. Cuman si suami aku udah bilang, aku nggak mau toilet jongkok ya gitu. Sedangkan kan saudara aku kayaknya toiletnya jongkok semua gitu ya. Aku nggak tahu sih mereka sekarang udah punya toilet dulu apa enggak. Seingat aku terakhir aku bawa Hasya mudik waktu umur 1 tahun, aku kan ke Bandung, ya toiletnya masih jongkok gitu loh, seingat aku ya. Terus aku bilang ya udah nanti nginep di hotel aja, aku bilang di kotanya, aku bilang gitu. Soalnya dia nggak bisa jongkok pun, jadi dia nggak mau di toilet jongkok karena dia nggak bisa jongkok gitu. Terus dia terbiasa mandi pakai air hangat kan, walaupun di sini musim panas tetap kita mandi pakai air hangat gitu. Dan kalau di kampung kan seenggaknya ya di rumah saudara aku kan mereka nggak ada water heater gitu ya, paling mandi pakai air hangat tuh kayak dimasak di kompor gitu, terus ditaruh di ember pakai gayung gitu kan. Nah suami aku nggak bisa mandi kayak gitu. Ya bisa-bisa aja kali kalau terpaksa, tapi kalau misalnya ada pilihan untuk mandi di shower yang normal gitu berdiri, terus juga ada toilet jongkok, mungkin dia jadi bisa lebih nyaman kan. So aku harus pikirin itu. Dia udah bilang aku nggak bisa mandi di toilet jongkok dan aku maunya pakai air hangat gitu ya. Udahlah, aku bilang nanti kita lihat, mungkin kita hotel aja. Aku bilang nggak usah nginep di rumah salah satu saudara aku. Aku bilang kalau misalnya kurang nyaman nggak apa-apa, aku bilang gitu. Kalau aku sih nyaman-nyaman aja ya, oke-oke aja gitu. Tapi mungkin karena kali ini insya Allah tahun ini mau bawa suami ke kampung, so aku harus mengakomodir apa yang dia inginkan. Tapi alhamdulillah tiketnya udah terbooking beberapa hari lalu pas paspornya Kian jadi, kita langsung booking tiket. Jadi kita booking tiket pakai paspor Belanda, dan insya Allah minggu depan kita mau ke KBRI. Untungnya KBRI-nya dekat banget sama rumah aku, cuman sekitar 20 menit naik mobil ya. Jadi aku mau bikin paspor Indonesianya Kian, karena kemarin kalau booking tiket masih bisa booking cuma pakai satu paspor Belanda aja. Nah kalau nanti masuk ke Indonesia, biasanya kita pas kita keluar dari Belanda, kita ke imigrasi Belanda itu pakai paspor Belanda. Nah terus pas masuk di Indonesia, kita masuknya pakai paspor Indonesia, nggak pakai paspor Belanda. Karena kalau kita masuk pakai paspor Belanda, ini anak ini walaupun si bayi kecil kayak gini, harus tetap pakai visa kan, visa on arrival. Harus ngurus visa on arrivalnya, terus juga harus bayar. Sebenarnya bayar sih nggak terlalu mahal ya, menurut aku kayak sekitar 500.000 per 30 hari stay gitu. Nah tapi kalau per 30 hari dan aku misalnya rencana stay-nya 7 minggu, itu kan lebih dari 1 bulan kan, 1 bulan lebih dikit gitu. Nah itu tuh antara harus ngurusin ke imigrasi ya, seingat aku, atau harus keluar Indonesia terus masuk lagi pakai visa on arrival, dan kan lumayan ribet ya. Makanya aku bilang ya mendingan aku udah siapin paspor dia 2, paspor Belanda 1, paspor Indonesia 1. Karena waktu Hasya juga gitu, aku bikin pertama paspor Belanda dulu, terus aku bikin paspor Indonesia. Nah untuk bikin paspor Indonesia ini juga kalau anaknya 2 warga negara, itu kita juga harus melengkapi paspor Belandanya dia gitu loh di KBRI. Mana aku udah kontak petugas di KBRI-nya, aku udah dapat persyaratan terupdate apa-apa aja. Nah kita masih harus lengkapin salah satu dokumen yang dari wali kota sini gitu.
Jadi kita masih nunggu tanggal 3 April baru lengkap dokumennya, dan habis itu baru aku bikin appointment untuk datang ke KBRI ngurusin paspornya dia. Jadi bismillah lah, semoga semuanya lancar. Dan juga aku harus mempersiapkan mental dan fisik untuk bawa anak 2 ini naik pesawat 19 jam. Karena pesawatnya itu aku booking via Jeddah ya, Arab Saudi, jadi pakai Saudi Airlines. Amsterdam Jeddah sekitar 6 jam, terus aku transit 3 jam, terus Jeddah Jakarta itu sekitar 10 jam, 9 atau 10 jam. So totalnya sekitar 19 jam perjalanannya. Dan 3 jam sebelumnya kan udah harus berangkat ke airport ya, 3 atau 4 jam sebelumnya udah harus berangkat ke airport gitu. Jadi 24 jam kali ya, karena nanti dari landing harus imigrasi, harus ngambil bagasi, terus itu kira-kira 2 jam habis landing. Terus dari itu kita pulang dari bandara ke Depok ya kan, ke rumah itu sekitar juga 2 jam. Wah, itu bisa 26 jam kayaknya di jalan. Tapi bismillah aja, semoga aku dikuatkan secara fisik dan mental untuk bawa 2 anak ini, karena suamiku nggak bisa cuti selama 7 minggu ya. Nah, kemarin kan udah cuti 6 minggu pas dia baru lahir. Ya sekarang cutinya tinggal 3 minggu lagi untuk tahun ini, jadi ya harus kuat. So thanks for watching Bun, and I see you guys in my next video. Bye bye. Tatsin. Assalamualaikum.